harus mengampuni. Ternyata mengampuni atau pengampunan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, sehingga pengampunan ditekankan di semua agama. Misalnya di kekristenan ditekankan harus mengampuni. Seperti contohnya ada ayat yang mengatakan bahwa ampunilah sesamamu, maka Bapamu di surga juga akan mengampunimu. Kita ditekankan untuk mengampuni, maka Bapa kita atau Tuhan juga akan mengampuni kita. Tapi jika kita tidak mampu mengampuni, kita pun juga sulit menerima pengampunan. Kenapa kita harus mengampuni? Kita ketika menjadi korban dari suatu tindakan yang merugikan, kita pasti dendam, kita marah, kita kecewa. Tetapi kita harus mengampuni. Kenapa? Ternyata pengampunan ini baik bagi kita, bukan bagi pelaku, bukan bagi orang yang mengorbankan kita. Tapi kita sebagai korban yang dirugikan, kita membutuhkan pengampunan untuk bangkit kembali. Mengapa? Karena ternyata orang berhikmat bernama Salomo pernah mengatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Kemudian dalam Law of Attraction, hukum tarik menarik dalam kehidupan, dikatakan bahwa perasaan atau jiwa manusia adalah satu dari dua hal yang menjadi energi untuk memanifestasi apapun dalam kehidupan. Dua hal itu adalah perkataan kita dan perasaan kita, itu kondisi jiwa kita. Sehingga ketika kita tidak mengampuni, ini akan mengotori mesin pencipta, mesin manifestasi kehidupan, yaitu jiwa kita. Pengampunan, jika tidak ada pengampunan, maka yang ada adalah marah, dendam, kecewa dan lain-lainnya tertinggal dalam diri kita, terawat. Hal-hal ini akan balik dalam wujud manifestasi kehidupan yang negatif. Sama seperti Hitler, karena dia tidak mampu mengampuni orang Yahudi di masa kecilnya, dia mendapat puncak kekuasaan yang sebenarnya hal prestasi baik, positif baik. Dia membangkitkan Jerman kembali. Namun sayangnya dia tidak mengampuni orang Yahudi, dan dendaman itu sudah berkuasa atasnya, sudah memakan jiwa dia, sehingga manifestasinya adalah menjadi perang dunia 2, pembantaian orang Yahudi, dan juga terakhir dia ternyata benci diri sendiri dan dia bunuh diri. Kira-kira begitu manifestasi. Jadi bukan berarti tanpa pengampunan kita tidak bisa sukses. Tentu kita bisa sukses, bisa memiliki uang yang banyak, tetapi jiwa kita tidak akan ada dalam sejahtera, tidak ada sukacita, dan manifestasi kehidupan kita adalah kita bisa merugikan banyak orang, bukan hanya orang lain tetapi juga keluarga kita. Sehingga kita harus mengampuni, karena mengampuni adalah sangat penting untuk merawat mesin manifestasi kehidupan. Jika kita mengampuni, maka hati kita terjaga, jiwa kita terjaga, dan jiwa yang baik, jiwa yang penuh kasih pasti memanifestasi kehidupan yang baik juga, memanifestasi damai sejahtera dalam hidup, memanifestasi berkat yang positif bagi kita juga bagi banyak orang. Sehingga mari kita terus mengampuni seberapa besar pun kesalahan orang, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Tuhan pasti membalas. Ada hukum karma di bumi ini, semua orang pasti mendapatkan hasil perbuatannya. Tetapi jika kita tidak mengampuni, jika kita berusaha untuk balas dendam, kita hanya membuang energi hidup kita hanya merugikan diri kita sendiri. Sehingga kita ikuti kata Nelson Mandela, let's forgive but not forget. Mari kita mengampuni tetapi tidak melupakan. Sehingga perlu sekali pengampunan supaya kita bangkit kembali dari keterpurukan, dan kita menjadi orang-orang yang diberkati, menjadi orang yang sukses dalam banyak aspek. Dan keluarga kita baik, lingkungan kita baik, di mana kita berada kita membawa damai sejahtera, karena hati kita penuh dengan kasih, karena kita tidak menyimpan dendam, tapi kita melepas pengampunan. Sehingga kita harus mengampuni.